Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita mengupas tuntas strategi kehidupan, psikologi, dan kekuasaan. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang super menarik dari buku legendaris 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene. Hukum pertama, jangan pernah mengungguli sang guru. Hukum ini bukan cuma tentang politik atau bisnis, tapi juga tentang psikologi manusia yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kenapa hukum ini begitu penting dan bagaimana kita bisa menerapkannya tanpa kehilangan integritas? Yuk, kita bahas secara mendalam lengkap dengan contoh nyata yang relatable. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, mari kita mulai dengan memahami apa itu hukum pertama. Jangan pernah mengungguli sang guru. Dalam buku 48 Hukum Kekuasaan, Robert Greene menjelaskan bahwa hukum ini berfokus pada dinamika kekuasaan antara murid dan guru, bawahan dan atasan, atau siapapun yang berada dalam posisi lebih rendah dengan seseorang yang punya otoritas. Intinya, hukum ini bilang, jangan pernah membuat orang yang di atasmu merasa terancam atau tersaingi oleh kecerdasan, bakat, atau kesuksesanmu. Kenapa? Karena secara psikologis, manusia cenderung merasa insecure ketika posisi atau ego mereka terancam. Dari sudut pandang psikologi, hukum ini berakar pada konsep ego dan hierarki sosial. Manusia secara alami ingin merasa dihormati dan dianggap superior, terutama mereka yang sudah punya posisi kekuasaan. Ketika seseorang di bawah mereka, misalnya murid, karyawan, atau anak buah, tampak lebih cemerlang, hal ini bisa memicu rasa takut kehilangan kendali atau relevansi. Psikolog Abraham Maslow dalam teori hierarki, kebutuhannya menyebutkan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia mencari penghargaan dan status. Nah, kalau kamu mengungguli guru atau atasanmu, kamu secara tidak langsung mengancam kebutuhan mereka akan penghargaan itu. Tapi jangan salah paham. Hukum ini bukan berarti kamu harus sengaja jadi orang yang biasa-biasa saja atau menyembunyikan bakatmu. Ini tentang strategi, bagaimana kamu menunjukkan bakatmu tanpa membuat orang di atasmu merasa tersisih. Robert Greene menekankan pentingnya rendah hati dan cerdas dalam mengelola persepsi orang lain terhadapmu. Mari kita dalami dari sisi psikologi. Hukum ini sangat relevan dengan konsep social comparison theory dari psikolog Leon Festinger. Teori ini bilang bahwa manusia selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk mengevaluasi diri sendiri. Atasan atau guru biasanya membandingkan diri mereka dengan bawahan untuk memastikan mereka tetap di atas. Kalau bawahan tiba-tiba terlihat lebih pintar atau sukses, ini bisa memicu inferiority complex atau rasa rendah diri pada atasan. Selain itu, ada juga efek Dunning-Kruger yang relevan di sini. Kadang, atasan yang merasa sangat kompeten, meskipun mungkin sebenarnya tidak sekompeten itu, akan merasa terancam ketika bawahan menunjukkan kemampuan yang lebih menonjol. Ini karena mereka takut kelemahan mereka terbongkar. Psikolog Daniel Kahneman juga pernah membahas tentang confirmation bias. Orang cenderung mencari bukti yang mendukung pandangan mereka tentang diri sendiri. Jadi, kalau kamu terlalu menonjol, atasanmu mungkin akan mencari cara untuk menjatuhkan atau mengabaikanmu agar tetap merasa superior. Lalu ada aspek psikologi lain, narsisme. Tidak semua atasan narsistik, tapi banyak pemimpin punya sifat narsistik ringan, seperti kebutuhan untuk dikagumi. Ketika kamu mengungguli mereka, kamu secara tidak langsung mencuri perhatian yang mereka inginkan. Ini bisa membuat mereka bereaksi negatif, entah dengan meminggirmu, mengkritikmu secara berlebihan, atau bahkan menyabotase kesuksesanmu. Jadi, inti dari hukum ini adalah soal manajemen emosi dan persepsi. Kamu harus paham bahwa kekuasaan bukan cuma soal jabatan atau otoritas formal, tapi juga soal bagaimana kamu mengelola hubungan dengan orang yang punya kuasa atasmu. Hukum ini mengajarkan kita untuk bermain cerdas dalam dinamika sosial. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata supaya hukum ini lebih jelas. Contoh-contoh ini diambil dari kehidupan sehari-hari dan sejarah, biar kalian bisa lihat bagaimana hukum ini bekerja di dunia nyata. Contoh pertama,
dunia kerja. Bayangkan, kamu adalah karyawan baru di sebuah perusahaan. Kamu punya ide-ide cemerlang untuk proyek baru, dan presentasimu di depan tim benar-benar memukau. Tapi atasanmu yang sebenarnya kurang inovatif mulai merasa tersaingi. Alih-alih memuji idemu, dia malah mulai mengkritik kecil-kecilan atau bahkan mengambil kredit atas idemu. Kenapa? Karena secara psikologis, dia merasa posisinya terancam. Kalau kamu menerapkan hukum 1, kamu bisa menyampaikan ide itu dengan cara yang membuat atasanmu merasa dia yang memimpin. Misalnya kamu bilang, "Bapak, saya terinspirasi dari visi Bapak soal proyek ini, dan saya punya saran kecil untuk melengkapi." Dengan begitu, kamu tetap menonjol, tapi atasanmu merasa dihargai. Contoh kedua, dunia akademik. Di sekolah atau universitas, pernah nggak sih kalian punya guru atau dosen yang merasa terganggu kalau muridnya terlalu pintar? Misalnya ada seorang siswa bernama Andi yang selalu menjawab pertanyaan dengan sangat mendalam di kelas. Awalnya, dosennya memuji, tapi lama-lama dosen mulai merasa tersaingi, apalagi kalau Andi mengoreksi dosen di depan kelas. Akibatnya, dosen mulai bersikap dingin atau memberi tugas yang lebih sulit untuk menyulitkan Andi. Kalau Andi memahami hukum 1, dia bisa menunjukkan kepintarannya dengan cara yang lebih halus. Misalnya dengan bertanya, "Bu, apakah ini bisa dilihat dari sudut pandang begini?" daripada langsung mengoreksi. Contoh ketiga, sejarah. Nicolas Fouquet. Robert Greene dalam bukunya menceritakan kisah Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Raja Louis XIV di Prancis abad ke-17. Fouquet adalah orang yang sangat cerdas dan kaya. Untuk menunjukkan kekuasaannya, dia mengadakan pesta mewah di istananya, yang bahkan lebih megah dari istana raja. Apa yang terjadi? Raja Louis XVIII merasa tersaingi dan terancam. Bukannya mendapat promosi, Fouquet malah ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Ini contoh klasik bagaimana mengungguli guru, dalam hal ini raja, bisa berakibat fatal. Kalau Fouquet lebih rendah hati dan memuji raja dalam pestanya, mungkin nasibnya berbeda. Contoh keempat, kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam hubungan pertemanan, hukum ini berlaku. Misalnya, kamu punya teman yang selalu jadi pusat perhatian di grup. Kalau kamu tiba-tiba mencuri perhatian dengan cerita atau prestasi yang lebih menarik, temanmu mungkin merasa kesal atau berusaha menyaingimu. Dengan memahami hukum 1, kamu bisa tetap bersinar tapi juga memberi ruang untuk temanmu merasa dihargai. Misalnya dengan melibatkan mereka dalam ceritamu. Oke, sekarang kita tahu kenapa hukum ini penting dan bagaimana psikologinya bekerja. Tapi bagaimana cara menerapkannya tanpa merasa menyembunyikan diri atau kehilangan autentisitas? Berikut beberapa tips praktis. Tips pertama, berikan kredit pada atasan atau guru. Ketika kamu punya ide bagus, kemas idemu seolah-olah terinspirasi dari mereka. Misalnya, "Saya pikir kita bisa coba pendekatan ini sesuai dengan arahan Bapak kemarin." Ini membuat atasanmu merasa dihargai dan mengurangi kemungkinan mereka merasa terancam. Tips kedua, jaga sikap rendah hati. Tunjukkan bakatmu, tapi hindari kesan sombong. Kalau kamu mendapat pujian, katakan sesuatu seperti, "Terima kasih, tapi ini semua berkat bimbingan tim dan atasan saya." Ini menunjukkan kamu punya kemampuan, tapi tetap menghormati hierarki. Tips ketiga, pilih waktu yang tepat. Timing itu penting. Jangan menonjolkan dirimu saat atasan sedang dalam tekanan atau merasa insecure. Tunggu momen ketika mereka merasa aman, sehingga mereka lebih terbuka menerima kontribusimu. Tips keempat, gunakan pendekatan kolaboratif. Alih-alih tampil sebagai bintang tunggal, libatkan atasan atau guru dalam kesuksesanmu. Ajak mereka berdiskusi atau minta masukan mereka, meskipun kamu sudah tahu jawabannya. Ini membuat mereka merasa punya peran dalam kesuksesanmu. Tips kelima, kelola persepsi. Hukum 1 adalah soal bagaimana orang lain melihatmu. Kalau kamu terlihat terlalu ambisius atau mengancam, orang di atasmu akan waspada. Jadi fokuslah pada membangun persepsi bahwa kamu adalah aset yang mendukung, bukan ancaman. Meskipun hukum 1 penting, ada saat-saat di mana kamu mungkin perlu melanggarnya, tapi dengan hati-hati. Misalnya, kalau kamu bekerja di lingkungan yang sangat kompetitif,
dan atasanmu jelas-jelas menghambatmu, mungkin saatnya untuk menonjol dan mengambil risiko. Tapi ini harus dilakukan dengan strategi. Pastikan kamu punya dukungan dari orang lain di organisasi atau punya rencana cadangan kalau atasanmu bereaksi negatif. Contohnya, di dunia startup, banyak pendiri muda yang mengungguli mentor mereka untuk membuktikan visi mereka. Tapi mereka biasanya melakukannya setelah membangun reputasi dan jaringan yang kuat. Jadi mereka tidak bergantung pada satu guru saja. Itulah pembahasan kita tentang hukum 1. Jangan pernah mengungguli sang guru. Hukum ini mengajarkan kita untuk cerdas dalam mengelola ego dan dinamika kekuasaan, tapi juga mengingatkan kita untuk tetap autentik. Apa pendapat kalian tentang hukum ini? Pernah nggak sih kalian mengalami situasi di mana kalian harus menahan diri supaya nggak mengungguli atasan atau guru? Tulis di kolom komentar, ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akan lanjut membahas hukum 2 di video berikutnya. Sampai jumpa.